Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Hari ini dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan adalah untuk anak muda tidak mudah. Untuk anak muda tidak mudah. Lukas pasal 9 ayat 47 sampai 48. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Nah saudara, jika kita beranalogi sebentar dengan logika berpikir, jika A maka B dan jika B maka C, maka A adalah C, saudara ya. A-nya apa? A adalah menyambut anak kecil. B-nya menyambut Yesus. C-nya menyambut Bapa. Jadi jika seseorang mau menyambut Bapa, dia harus belajar untuk menyambut anak kecil. Nah, maka dari itu saudara, kita akan belajar. Tentu semua mudah menyambut Bapa, karena Bapa ini bicara sesuatu yang besar, dia maha kuasa, dia hebat. Tetapi bagaimana menyambut anak kecil? Oke, kalau kita berlogika berpikir anak kecil polos, baik, tentu kita akan mudah menerimanya. Tetapi kalau ada sudut pandang lain, contoh, saudara ya, saya ini adalah pada saat saya mulai khotbah dipercaya untuk memberitakan firman Tuhan di ibadah raya, itu saya pada saat berusia 26 tahun. Dan pada saat saya berusia 26 tahun, tentu itu menjadi sebuah tantangan. Kenapa? Karena saya berkhotbah di antara orang-orang yang jauh lebih dewasa. Bahkan saya adalah pengkhotbah yang paling muda saat itu di gereja dibandingkan dengan senior-senior saya yang usianya jauh di atas saya. Tentu itu sangat tidak mudah buat saya. Kenapa? Karena mereka jauh lebih pengalaman dari saya. Dan apa yang saya katakan mungkin mereka sudah lebih tahu. Jadi itu adalah sebuah tantangan buat saya sebagai anak muda yang berusia 26 tahun saat itu. Dan saya pada saat itu belum bisa membuktikan, belum punya achievement apa-apa untuk menjadi sebuah bukti bahwa saya adalah orang yang memang konsisten misalkan di dalam perkataan saya. Nah, maka dari itu sulit sekali pada saat itu. Tetapi kita harus belajar begini. Buat kita yang muda, ya, firman mengajar orang-orang yang lebih tua harus belajar menyambut Bapak nih dengan cara belajarlah nyambut anak kecil. Ya, tentu kita yang tua kita lihat anak kecil gini ya, anak kecil, tahu apa sih? Anak kecil. Kamu baru hidup berapa tahun? 10 tahun? Saya nih udah 50 tahun. Saya nih udah 70 tahun. Gitu ya. Tentu itu sangat sulit. Maka dari itu Yesus ngajarin, ayo kalian yang lebih tua, mari belajarlah menyambut Bapa. Dengan cara apa? Belajar menyambut anak kecil. Artinya perlu kerendahan hati dari yang tua untuk bisa menyambut anak kecil. Tetapi bagaimana dengan anak-anak muda? Bagaimana dengan anak kecilnya? Bagaimana kita sebagai anak-anak muda nih, saudara ya? Kita harus belajar. Generasi muda kita butuh yang pertama adalah konsistensi. Apa yang dikatakan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu yang namanya konsisten. Jangan cuma jago ngomong, tetapi kita nggak melakukan apa yang kita omongin. Ya. Dan kita harus terus lakukan secara stabil, ya, steady. Kita harus stabil lakukan itu terus-menerus dan kita melakukan dengan sungguh-sungguh yang baik. Sehingga apa yang kita katakan, itu kita kerjakan. Konsisten, continue. Dan yang kedua, kita juga sebagai generasi muda, kita perlu punya namanya kerendahan hati. Apa contohnya kerendahan hati? Gaya bicara. Ya. Gaya bicara kita ternyata itu menentukan dasar penilaian orang terhadap diri kita. Kalau belum apa-apa gaya bicaranya udah nyombong. Wah, saya punya ini, saya bisa itu. Mungkin orang tua yang lihat kita gini, aduh ini anak muda gitu ya. Tapi biarlah kita belajar sebagai anak-anak muda, jangan sombong. Belajarlah untuk justru kita merasa, wah yang tua ini bisa-bisa udah lebih tahu. Yang tua ini bisa-bisa udah lebih pengalaman. Wah saya harus lebih hati-hati gitu ya. Hati-hati dalam bicara. Jangan sembarangan gitu ya. Hati-hati memilih kata-kata. Supaya jangan tampak bahwa kita adalah orang yang sombong. Nah, di mana orang merasa lebih rendah dari orang lain, ya, merasa bahwa dia belum semampu orang lain, biasanya dia akan sangat berhati-hati mengucapkan dan memilih kata-kata.
Tetapi kalau kita merasa kita lebih unggul dari orang lain, udah, orang lain nggak perlu berarti. Orang lain nggak penting. Nah, kita biasanya akan nganggap orang lain rendah. Nah, itu yang bahaya. Mari kita sebagai generasi-generasi muda, yuk belajar bagaimana kita bicara dengan bijak. Jangan menyombong di hadapan orang-orang tua yang lebih senior. Mari kita belajar untuk bijak, ya, memilih kata-kata dengan baik. Dan yang ketiga, kita perlu yang namanya achievement, ya. Kita perlu pencapaian-pencapaian, dan itu menjadi bukti bahwa memang kita adalah orang-orang yang konsisten. Kita generasi muda adalah generasi muda yang memang militan, yang memang punya something, sesuatu yang kita bisa bagikan untuk orang lain. Saudara, kalau kita nggak punya sesuatu, terus kita mau bagikan apa? Maka dari itu, mau tidak mau, anak-anak muda, kita harus punya achievement. Tetapi tentu achievement ini bukanlah untuk menyombong, tetapi sebagai bukti bahwa kita adalah anak-anak muda yang memang konsisten, dan kita memang melakukan apa yang kita katakan. Dan saudara, untuk saat itu, buat orang Israel menerima pengajaran Tuhan Yesus, itu nggak mudah. Kenapa nggak mudah? Ya, orang-orang Israel menganggap dirinya mereka adalah bangsa pilihan, betul ya, dan memang mereka lah bangsa pilihan. Dan Taurat mereka junjung tinggi sekali, karena dia merasa itu datang dari Tuhan langsung. Itu sesuatu yang luar biasa. Waktu Musa mendapatkan Taurat itu kan dari Tuhan langsung. Mereka menjunjung sekali. Tapi kali ini tiba-tiba ada orang, anak tukang kayu, yang mereka tahu kan anak tukang kayu Yesus itu kan, tiba-tiba ngajar pengajaran yang lain, yang seolah-olah kok beda gitu ya dari hukum Taurat. Hukum Taurat mengajarkan merajam orang dengan batu. Kalau mereka kedapatan berbuat zina, Tuhan Yesus mengajarkan, coba yang pertama nggak pernah bikin dosa, rajam duluan. Nah, ini kan jujur pada saat itu pengajaran Yesus kontroversi. Tetapi kita lihat, Yesus tuh konsisten. Yesus konsisten dengan pengajarannya, apa yang dia katakan, dia lakukan. Yesus mengajar dengan kerendahan hati, bagaimana dia sering juga memuji orang lain. Ya, Yesus tidak memuji dirinya. Mana kita pernah dengar Yesus memuji dirinya? Yesus memuji orang lain, menganggap orang lain lebih penting, mengutamakan kepentingan orang lain. Itu Yesus, ya. Yesus mengajar tidak dengan kesombongan, dan Yesus membuktikan kata-katanya, achievementnya apa? Mujizat dan kuasa, otoritas yang dia kerjakan, itu menjadi sebuah achievement Yesus, sehingga tidak ada satupun mulut yang bisa membantah bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Orang nggak bisa bantah, karena memang dari semua yang dia katakan, dari semua yang dikerjakan, ada kuasa, otoritas Tuhan menyertai hidup dia. Mari kita sebagai generasi muda, kita belajar bagaimana kita bersikap supaya betul-betul kita itu menjadi berkat buat generasi yang lebih tua juga. Dan mari generasi yang lebih tua, belajarlah untuk mengayomi, menerima, belajar bahwa kita belajar dari anak-anak kecil, anak-anak yang mungkin lebih rendah umurnya, kita anggap tidak pengalaman. Itulah sesuatu nilai juga, kita belajar merendahkan hati kita. Sebab waktu kita belajar menerima anak kecil, disitulah kita sedang menerima Bapa di sorga. Mari, sehingga kita semua boleh belajar untuk mawas diri. Dan saya yakin dan percaya, waktu terjadi kesinambungan antara generasi senior dengan generasi muda, saya sangat yakin dan percaya, maka unity itu akan terjadi, dan rencana Tuhan akan digenapi atas bumi ini. Izinkan saya berdoa buat saudara semua. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pengajaran-Mu, hikmat-Mu yang mengajar kami, menuntun, memimpin kami. Tuhan, biarlah terjadi unity saat ini antar generasi. Kami rindu melihat penuaian jiwa-jiwa terjadi, dimulai dari yang tua dan yang muda. Ini bisa unity bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk pewahyuan firman-Mu. Tuhan, berkati setiap umat-Mu. Berkati setiap generasi-generasi muda yang ada. Berkati juga generasi-generasi senior yang ada. Kami percaya Tuhan, semua kami tanpa terkecuali, Tuhan akan pakai kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh aktivitas umat-Mu sepanjang hari ini. Engkau jadikan mereka berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah atas kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.